Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan bab tentang pengambilan contoh ya. Kita langsung saja yaitu ke definisi atau istilah yang biasa terdapat pada proses pengambilan contoh. Yang pertama yaitu sample portion atau bagian yang diambil contohnya atau istilahnya populasi ya. Misalnya ini merupakan jumlah bahan, dalam hal ini contohnya pupuk, baik padat maupun cair yang menyusun suatu unit dan mempunyai sifat-sifat yang diasumsikan seragam. Misalnya apa? Kalau bahan alam ya udah pasir yang ada di suatu daerah, batuan, tumbuhan misalnya. Tumbuhan yang ada di kebun, di hutan, itu istilahnya udah sample portion. Berikutnya adalah incremental sample atau contoh increment atau contoh primer atau sampel langganan ya. Sampel lapangan, maaf. Yaitu suatu sampel portion yang kita ambil untuk dijadikan sampel. Selanjutnya adalah agregat sampel atau contoh campuran. Misalnya, gunung itu kan luas, misalnya berapa kilometer persegi. Kita ingin mengambil tanah di gunung pada ketinggian misalnya 100 meter. Nah, kita ambil dari beberapa titik dari si gunung itu. Atau jangan gunung lah, kebun misalnya. Beberapa titik dari si kebun itu. Kemudian setelah diambil dari beberapa titik, dicampur dalam satu karung. Nah, itulah yang disebut dengan agregat sampel atau contoh campuran. Mungkin kalau yang suka nonton sepak bola sudah biasa dengan istilah agregat ya. Misalnya agregat skornya setelah main di kandang dan main di lawan. Nah, itu seperti itu. Berikutnya adalah reduce sample atau contoh sekunder. Ini merupakan turunan atau bagian dari contoh campuran si agregat tadi ya, yang melalui suatu proses penanganan. Contoh seperti misalnya proses pengurangan contoh secara homogen. Misalnya diaduk atau dibagikan ya. Kemudian atau yang menurut kita istilahnya dikurangi lah ya. Misalnya. Kemudian final sample atau istilah untuk sampel siap analisa di laboratorium. Ini juga merupakan turunan dari contoh sekunder tadi, yaitu melalui persiapan contoh seperti homogenisasi dan pembagian. Ya, homogenisasinya misalnya ditumbuk ya, atau kalau orang farmasi mungkin istilahnya simplisia ya atau apalah. Ditumbuk, disosoh dan segala macam ya. Dipotong-potong, diiris-iris. Nah, jumlahnya disesuaikan dengan contoh misalnya pupuk yang diambil contohnya. Dengan pupuk yang diambil contohnya, maaf. Berikutnya nah ini gambaran yang tadi ya. Ini misalnya tanding atau lot ya. Misalnya gunung yang tadi itu loh, gunung atau truk lah. Truk besar yang isi batu bara atau kapal laut yang besar yang berisi batu bara bisa jadi ya. Yang datang ke kita. Atau malah dari pertambangan batu baranya yang di sana ya. Dari sini misalnya kita ambil menurut kita 3 bagian. Ini yang namanya contoh primer ya. Dari contoh primer ini disatukan menjadi contoh campuran atau contoh agregat ya. Dari contoh agregat ini dibagi lagi ya. Perhatikan ini tadinya besar jadi kecil. Nah,
Yang sebagian itulah menjadi arsip sampel. Sedangkan yang ini dianalisis ya, yang ini dianalisis menjadi contoh laboratorium atau contoh uji. Atau bisa juga dari sini. Kalau ini biasanya untuk sampel industri. Misalnya tadinya dia banyak. Diambil aja populasi mewakili 3. Dari 3 ini dikecil-kecilkan lagi, ya. Setelah dikecilkan lagi, hasil yang paling kecil ini, yang contoh campuran ini, dia langsung ke, sebetulnya yang bulat ini contoh sekunder ya. Contoh sekunder ini harusnya disatukan dulu. Dari contoh sekunder ini dibagi 2 porsi. Sebagian untuk arsip sampel, sebagian lagi untuk laboratorium uji. Mengapa arsip sampel sangat diperlukan? Sudah Ibu jelaskan di video terdahulu. Oke, selanjutnya bagian proses pengambilan sampel. Ini untuk sampel padat ya. Cuplikan padatan yang diambil dari lapangan atau diterima. Jumlahnya harus diperkecil ya. Salah satu cara paling populer ialah dengan mengkuarter atau mengkuartering. Ingat kuarter itu 1/4. Artinya membagi sampel menjadi 4 bagian. Caranya seperti apa? Pertama, ya, hamparkan cuplikan di atas kertas atau lempeng plastik secara merata hingga ketebalannya 2-3 cm ya. Kemudian buat diagonal dari sudut-sudutnya sehingga terdapat 4 buah segitiga. Bisa menggunakan alat yang namanya Raffler sampel. Dia langsung berbentuk seperti silang ya. Langsung seperti silang, atau kita buat garis saja tidak apa-apa. Nanti ada videonya ya, Ibu berikan videonya. Setelah itu, setelah dibuat garis diagonal, ambil 2 segitiga yang berhadapan, sedangkan 2 segitiga yang berhadapan lainnya disimpan. Inilah yang sebagai arsip sampel. Cuplikan yang berasal dari 2 segitiga pertama diaduk lagi ya. Sampai serba sama lagi terus ya, sampai 2-3 cm lagi terus gitu. Dibagi lagi diagonal lagi, ambil lagi sampai didapat cuplikannya masing-masing 1 kilogram. Kalau misalnya sampelnya tontonan ya. Tapi kalau sampelnya karungan misalnya sampai kira-kira hanya 100 gram. Ya. Ini kemarin Ibu waktu di Gresik karena Ibu sampelnya banyak, jadi Ibu ngambilnya 1 kilogram. Aslinya sih 2 kilogram, nah yang 1 kilogramnya lagi sebagai arsip sampel. Berikutnya ini adalah peralatan untuk sampel padatan ya. Alat pengambil contoh bentuk tunggal. Ya. Kalau ini untuk tombak ganda dan ini sekop ya. Kalau sekop bisa kebayang mungkinnya kalau misalnya untuk di gunung. Kita ngambil beberapa titik di gunung atau di kebun atau di mana di pantai, ini pakai sekop, tidak mungkin pakai ini. Ini biasanya kalau tiba-tiba datang sampel 1 truk misalnya 1000 karung beras gitu. Nah, ini kita cucuk di sini. Ya. Kalau yang pernah lihat bagaimana cara menyucukkannya kan itu dicucukkan terbuka gitu kan. Ini terbuka ini terbuka. Ini masuk. Begitu dirasa ini sudah terisi ditarik lagi. Jadi inilah yang sampel ini. Jadi kalau misalnya dari 1000 karung kita pilih misalnya 40 karung, kita tentukan sendiri karungnya yang mana yang kita ambil untuk dijadikan sampel. Kita pilih aja sendiri. Yang pasti dari sekian truk sampel itu yang paling mudah si karung-karungnya diturunkan dulu, dihitung dulu ada berapa, terus kita pilih ya. Apa pilihnya seenaknya? Ya tidak, mewakili saja. Misalnya kalau ada si karung itu diposisikan membentuk segi 4, ya udah kita pilih ujung-ujungnya sehingga sampai ke tengah.
sehingga dirasa sesuai dengan jumlah karung. Ya. Nah, apakah hasil pencucukannya disatukan atau tidak? Tergantung. Kalau si karungnya terlihat homogen, boleh disatukan. Tapi kalau kita merasa ternyata karungnya kok beda-beda, batch-nya, segalanya, maka sebelum dicucuk, itu yang pengelompokan karung itu harus yang sama batch-nya dulu. Ya, karung kan ada nomor-nomornya tuh di dalam karung kita baca, itu dikumpulkan dulu, dipisahkan dulu. Ternyata dalam satu truk itu ada lebih dari satu batch, maka kita harus membuat sampel sebanyak jenis batch. Jadi kalau batchnya ada 5, ya kita buat 5 jenis sampel. Ya. Nah, jenis sampel yang kita ambil dengan ini, apakah jenis sampel yang mana? Sampel sekunder atau agregat? Baru agregat berarti ya. Nah, ini adalah alat pengambil contoh bentuk tombak ganda. Biasanya lebih panjang. Ya. Ini juga sama penggunaannya, tetap dalam satu truk atau kapal atau apalah dalam pabrik. Kalau batch-nya sama, berarti jenis sampelnya satu. Tapi kalau lebih dari satu batch, maka jumlah sampelnya harus mengikuti jumlah batch. Ini alat pengambil contoh bentuk sekop. Kalau untuk kayak gunung gitu, tidak mungkin kita bisa menghitung batch ya. Jadi dianggap seperti gunung, kebun, hutan, tanah di gunung, tanah di kebun, itu dianggap batch-nya sama saja. Kecuali kita mau membedakannya berdasarkan ketinggian. Misalnya ketinggian 500 meter dianggap batch pertama, ketinggian 600 meter dianggap batch kedua, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ini, kita ke alat untuk mengambil sampel cairan atau semi padat. Ini ada yang namanya botol go devil. Selama di Gresik kebetulan Ibu belum pernah pakai, tapi hanya pernah tahu saja bentuknya. Jadi Ibu juga tidak bisa menjelaskan banyak. Begitu juga dengan silinder dengan klep, ya. Kemudian juga sekop silinder untuk semi padat. Mungkin kalau kalian pernah praktek kerja di tempat-tempat analisis air, kemudian kalian mengambil sampel air, mungkin mengerti dengan istilah-istilah penggunaan alat ini, ya. Jadi mohon maaf, Ibu tidak bisa menjelaskan banyak, tapi setidaknya nama-nama ini perlu diingat, ya. Selanjutnya, cara pengambilan contoh, ya. Ini tata tertibnya, yang pasti ya alat harus bersih, kering. Nah, ini yang pasti bebas karat ya, dan berfungsi normal, ya. Kemudian juga kenali dulu populasi load, subload atau batch, ya, harus dikenali. Untuk populasi bergerak, misalnya konveyor pabrik gitu. Kan banyak pabrik tuh mesin berjalan, tapi dia bawa sampel. Nah, kita harus mengambil secara periodik. Jadi jangan sampai mesinnya dihentikan, tidak bisa ya. Itu sangat mengganggu produksi. Biasanya kita janjian dengan orang produksi, mau mengambil sampel. Misalnya, jadi orang lab QC datang ke pabrik produksinya, saya mau mengambil sampel, misalnya sampel yang batch A. Nanti orang produksi akan mengarahkan kita kepada konveyor yang sedang berjalan. Dan ini Ibu lakukan ketika Ibu di Petrokimia Gresik, ya. Jadi betul-betul konveyornya masih berjalan, pupuknya juga baru masuk ke karung, masih hangat, masih panas. Nah, karung yang masih terbuka itu yang belum disil langsung Ibu sekop, ya. Dari sekian ton, Ibu harus mengambil sekitar sampel dari 20 karung yang masih terbuka. Dan itu harus cepat. Karena kalau tidak, karung-karung yang secara periodik harus kita ambil ternyata sudah lewat. Ya. Petugas produksi tidak mau menghentikan produksinya. Karena nanti akan terjadi sumbatan di produksi yang pusatnya. Ya.
Begitu juga untuk populasi padat tapi diam. Ini bisa diambil secara acak. Berikutnya, ini adalah aturan secara umum berdasarkan tabel. Pada prinsipnya, ya, misal jumlah contoh per lot, ya, ada sekian karung misalnya, ya, kurang dari 10 karung atau persis 10 karung, maka semua karung itu harus dijadikan contoh. Ya, kalau antara 11 sampai 25 ini ambil saja 5 karung yang kita contoh. Kalau antara 26 sampai 50 diambil 7 karung. Kalau 51 sampai 110 karung, tapi kalau lebih dari 100 akar pangkat 2 dari jumlah contoh. Jadi misalnya 200. Akar kuadrat 200 berapa? Nah, itulah jumlah karung yang dijadikan contoh. Ini cara pengambilan contoh untuk kemasan kecil. Misalnya 10.000, misalnya bungkus permen gitu lah. Ya. Ada 10.000 kemasan kecil permen, misalnya ya permen kecil-kecil itulah misalnya. Maka dari 10.000 itu ambil 200 kemasan kecil untuk contoh. Kalau 20.000 kemasan kecil permen sekian contoh dan seterusnya. Ya. Cara mengambilnya ya kalau ini betul-betul feeling yang mana saja. Ya, karena istilahnya ya menghitung 200-300-nya kalau jumlah kemasan kecil kan 10.000 kemasan mungkin hanya satu dus agak besar ya kita kira-kira saja ya. Mungkin posisi tumpukan atas, tengah, dan bawah. Berikutnya adalah jumlah kemasan kecil yang diambil untuk setiap karton. Misalnya karton air mineral atau karton mie instan. Nah ini ya. Kalau dalam satu karton hanya terdapat 24 kemasan, maka jumlah kemasan yang dijadikan sampel adalah 16. Ya. Tapi kalau antara 12 dan 24, ambil 10. Tapi kalau kurang dari 12, maka semua kemasan harus dijadikan sampel. Ya. Baiklah anak-anak, seperti itu dulu. Jadi, untuk slide antara ini 25 dan 32, ini yang dari Ibu ya. Karena kalau yang dari kalian mungkin beda karena Ibu ada yang ditambah. Intinya adalah cara mengambil sampel pupuk, baik contoh cair atau padat tidak akan dibahas. Jadi akan langsung ke slide selanjutnya. Silakan nanti dicek oleh kalian. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan video berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.